Assalamualaikum sahabat Binda, selamat pagi semuanya menjelang siang. Jumpa lagi dengan Binda Nayan. Semoga kita pagi ini dalam lindungan Allah, diberinya kita kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Jadi pagi ini ya sahabat Binda, setelah saya buka HP, saya terkejut melihat komentar di dalam HP saya ya, karena tadi malam saya tidak buka HP sahabat Binda karena anak saya habis sakit ya, karena pas kemarin sekolah sahabat Binda kakinya dijatuhi meja kata gurunya ya. Terus diantarlah gurunya ke rumah sahabat Binda. Jadi tadi malam anak saya tidak tidur, saya juga tidak tidur karena kakinya bengkak, masih sakit sahabat Binda. Jadi pagi inilah baru saya buka HP ya. Begitu saya lihat komentar di dalam HP saya sahabat Binda, saya tersenyum melihatnya dan ketawa. Terus karena mata saya ini juga kurang terang, saya suruh lagi bacakan anak saya si Pera yang sulung ya. Jadi di dalam kolom komentar itu sahabat Binda, saya ini penjudi besar, pelakor. Karena saya berjudilah maka banyak utang saya ya. Padahal sudah berapa bulan yang lalu pernah juga saya masukkan ke video bahwa saya itu, uang saya itu dilarikan sama orang sahabat Binda. Karena saya percaya sama dia tanpa boroh, tanpa semua, tanpa bunga. Jadi saya kasihlah modal-modal saya semua sama dia. Terus ada juga utang dia di kampung saya ini, dulu pinjamnya 30 juta. Bukan saya meminjam, tapi saya yang bertanggung jawab sahabat Binda. Jadi itu pun saya bayari sahabat Binda, padahal bukan saya yang makan utang, bukan saya yang makan uang itu ya. Cuman saya yang bertanggung jawab, saya ngomong kalau surat tidak ada, itu pun saya tanggung jawab sahabat Binda. Sampai sekarang ini belum lunas, saya cicil setiap minggunya ya. Jadi setelah saya lihat di kolom komentar itu sahabat Binda, jadi saya ketawa melihatnya. Kenapa saya ketawa? Karena nggak ada di dalam diri saya sahabat Binda, nggak ada saya pelakor, nggak ada saya judi besar. Jadi walaupun mau menfitnah saya sahabat Binda, yang nyata saja diceritakan di video ini, yang sebetulnya. Karena saya bilang sama mereka, ayo kita buka-bukaan, buka aib. Jadi kalau saya bercerita itu yang sebetulnya sahabat Binda, yang sejujurnya, yang nyata, bukan saya menfitnah mereka, bukan saya mengancam mereka, bukan saya tidak musyawarah sama mereka sahabat Binda. Sudah saya musyawarah, sudah saya juga ngomong baik-baik sama mereka, sudah saya juga ngomong pelan-pelan sama mereka, tapi mereka tidak mendengarkannya. Bukan satu orang, dua orang cuma yang bilang mereka sombong, tapi bukan orang lain, tapi keluarga sendiri pun bilang juga mereka sombong. Jadi saya juga sudah mengingatkan sama mereka, tapi mereka tidak mendengarkan saya. Jadi akhirnya sahabat Binda, kalau udah pakai udah pakai terlalu, jadi saya ceritakanlah di dalam video ini. Bukannya maksud saya buka aib mereka, itu kan aib mereka, aib saya juga. Kalau mereka buruk, kan saya pun ikut juga sahabat Binda. Jadi kembali lagi kita ke judi ini permasalahannya ngeri kali ini. Kembali kita lagi ke judi ini. Di dalam kolom komentar itu sahabat Binda, bukan nggak banyak yang menteror saya, banyak ya. Sahabat nggak tahu nama saya yang asli,
Orang desa ini pun yang saya tinggal sekarang di sini, kebanyakan mereka nggak tahu nama saya, sahabat Binda. Yang tahu mereka itu nama saya Ame. Ame Mama Pera. Terus istri Kandar. Itu baru tahu orang kampung sini. Tapi kalau sebut nama saya Sarinem, kebanyakan orang tidak tahu. Tapi kalau orang kampung asal orang Simpang Burah, orang Tanjung Merawa itu tahu semua nama saya, sahabat Binda. Jadi pas saya melihat di komentar ini, sahabat Binda, saya pelakor judi besar, kata ya gara-gara judi lah banyak utang saya. Gara-gara pelakor. Berarti kalau saya pelakor ini, sahabat Binda, tahu dia nggak arti pelakor. Jadi nanti kalau saya bicarakan dia masalahnya dulu seperti apa, yang dibilangnya di komentar ini nggak ada sama saya, nggak ada saya penjudi besar sama pelakor. Saya tidak pernah jadi pelakor. Kalaupun membuka aib saya, bukalah terang-terangnya, sahabat Binda. Jangan fitnah mereka. Ini baru dikatakan fitnah, yang tidak ada saya kerjakan, dibeberkannya, ditulisnya di komentar, seperti itu. Tapi saya tidak takut, sahabat Binda. Kenapa? Seperti yang saya bilang, kalau saya nanti sudah datang gila saya, sekecil-kecil apapun nanti saya ceritakan, sahabat Binda. Jadi karena udah tadinya saya, sahabat Binda, tidak mau lagi bercerita, sudahlah sampai di sini. Di dalam hati saya, karena banyak juga sahabat yang ngasih nasihat sama saya yang baik ya. Terus kemarin kayak seperti saya ke kampung Tanjung Merawa, bukan saya tidak sedih, saya sedih. Pas saya di jalan itu, saya naik motor, si Odi juga naik becak, kami berpapasan. Mungkin dia tidak melihat saya, tapi saya melihat dia. Saya sedih, sahabat Binda. Saya lihat itu muka si Odi, saya sedih ya. Terus sampai saya ke Simpang Burah, karena saya kan tidak pernah lagi berhenti di Simpang Burah. Pas saya lewat, saya lihat lagi kakak saya, Mak Biring, duduk di tembok rumah orang tua kami itu. Saya menangis, sahabat Binda. Sampai saya ke Simpang Burah, saya ceritakan sama kakak saya. Kenapa kau, kata kakak saya, Mama Nopa. Sedih saya bilang, kenapa? Saya lihat tadi Uwa duduk di teras itu. Saya bilang, kami kan manggil Uwa karena dia anak paling besar ya. Biasanya kalau saya jualan ke Simpang Burah, sahabat Binda, saya berhenti, saya sudah bawa sirih, sudah bawa mbako sama dia ya. Tapi mulai kejadian yang kami ada selisih paham, saya pun tidak lagi ke Simpang Burah. Nggak pernah lagi saya ke Simpang Burah, tidak pernah lagi saya mengantar sirih sama mbako sama dia, sahabat Binda. Sedih saya, sahabat Binda, tapi saya tidak usah cerita. Jadi kata kakak saya ini, sahabat Binda, udahlah, yang udah diamkan saja, kerjakanlah kerjaanmu, biarkan aja mereka, nggak usah ambil open, katanya. Ngomong lagi Mama Sisri malam, memang semalam dia kesini, katanya dodos sawit. Dia kan punya kebun sawit di Tanjung Merawa ya. Suruhnya juga aku mengambil brondolnya, katanya. Aku tidak mau, kata Mama Sisri malam ini ya. Kenapa kamu nggak mau? Saya bilang juga, sahabat Binda. Takut aku masukkannya nanti ke video karena kalian masih bermasalah, katanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, saya bilang. Baru udah ada perubahannya sama dia. Mulai kejadian yang saya masukkan ke video itu, dia udah berbuat baik, saya bilang. Terkejut aku, katanya, kata Mama Sisri malam ini. Kenapa kamu terkejut? Saya bilang, kami ngumpul semua tempat Sinopa ya. Nggak pernah pula ditawarkannya ngambil brondolan.
Ini tiba-tiba pas aku mau ke kebun ngambil serai, oh Bi, ambil nanti berondolanku katanya. Ih, kagetlah aku, kata Mama Sisri malam ini. Ih, ambil aja, kalau ditawarkannya saya bilang. Kan lumayan beli suntil dulu, saya bilang. Datang lagi kata si Nopa ini, ngomong, iya aku pun tawarkannya Pi, ngambil berondolannya, kata si Nopa. Tapi nggak mau aku, nanti masukkannya ke video, kata si Nopa, karena nggak pernah tawarkannya katanya. Seperti itulah sahabat Binda. Jadi kan kalau menurut saya, bukan saya menjelekkan dia, tapi kan udah ada perubahan juga selama kami gaduh di video ini. Dia pun dah berbuat baik. Seperti itu yang saya minta sahabat Binda, nggak lebih. Jadi kita kembali lagi ke permasalahan kita ini, masalah judi dan pelakor. Banyak pun di komentar itu sahabat Binda, ada akun palsu. Sahabat tidak tahu nama asli saya. Seburuk-buruknya pun sahabat yang tidak suka sama saya kasih komentar, tidak pernah ada ucapan kata patat sama monyet di dalam komentar itu. Tapi kalau di akun palsu ini ngaku-ngaku saudara saya lah, di akun palsu ini juga banyak sekali cakap kotor sahabat Binda. Jadi saya diam. Saya jelaskan pun seperti ini sahabat Binda, itu bukan saya karang cerita, bukan saya buat-buat. Itu pelajaran untuk mereka. Maksud saya ini, walaupun dia sudah sukses, walaupun banyak uangnya, berbuat baiklah sama keluarga ataupun orang lain sahabat Binda. Berbuat baik pun mereka, ngomong bagus sahabat Binda, mereka yang untung. Pasti yang diceritakan orang dia udah kaya pun baik, tidak sombong. Rezekinya pun makin banyak sahabat Binda. Itu yang saya maksud, bukan ada sifat sirik dan dengki saya sama dia. Nggak ada sedikit pun sahabat Binda. Saya tidak senang melihat mereka, tidak suka melihat mereka senang. Saya senang sahabat Binda. Jadi kembali lagi kalau memang saya ada pelakor, siapapun yang saya tahu itu yang kirim, yang menfitnah saya ini. Kalau memang saya ada penjudi besar, ada saya seorang pelakor, jangan cuma tulis di kolom komentar. Saya persilahkan buka-bukaan seperti saya ini, ngomong langsung. Kalau memang saya ada seperti itu, penjudi besar, pelakor, gara-gara judi banyak utang saya persilahkan. Jangan pakai akun palsu, tulis di kolom komentar. Itu namanya pengecut. Saya di sini, kalau nanti saya sudah datang, gila saya sahabat Binda, saya nggak lagi sempati melihat mereka. Kalau dia pun tidak menganggap saya lagi bibitnya, saya pun tidak lagi menganggap dia anak sahabat Binda. Karena saya sudah terlalu baik sama mereka. Tapi kalau mereka belum pernah saya beratkan, belum pernah saya susahkan, saya persilahkan buka-buka aib. Buka-buka aib kita di dalam YouTube ini, berseluruh dunia tahu. Ceritakan aib saya terima, saya akan lagi menjawab semua pertanyaan sahabat. Saya buat lagi video seperti ini, buka-bukaan kita. Diam. Kalau saya, menurut sahabat semua, saya ini fitnah, berbohong. Masalah karena saya beberkan dia.
keluarga dia itu keluarga saya juga. Maksud saya itu seperti yang saya ceritakan lah. Tapi yang ditulisnya di komentar ini, saya penjudi besar, saya pelakor, berarti saya ini udah pelakor kelas atas lah. Gara-gara pelakor saya banyak utang. Kalau bukan saya pelakor, saya sudah dicerai sama suami saya. Yang betul-betul aja, yang nyata-nyata aja kita kasih tahu sama sahabat semua. Yang betul saja, yang nyata kita kasih tahu, sahabat banyak tidak menerima, pikirnya saya berbohong. Sedangkan ini yang fitnah, itulah dibilang fitnah. Yang dibilang di komentar itu saya judi, pelakor, itu fitnah. Kalau memang ada suruh bilang sama itu akun palsu itu, buka-bukaan seperti saya terima. Saya tidak takut. Jadi itu yang saya maksud, sahabat Bina. Jadi menurut saya pun, keras saya mendengar perkataan mereka udah terlalu, berarti di dalam hati saya kalau dia itu tidak lagi menganggap manusia ini udah anggapnya kayak kacang goreng, manusia udah anggapnya rendah. Kalau memang dia masih menghargai manusia yang sudah mendukung dan mendoakan dia, nggak akan ngomong seperti ini, sahabat Bina. Itu pas saya ke Simpang Burah ya. Saya tidak perlu orang banyak katanya. Saya butuh cuma satu orang katanya. Jadi saya ketawa mendengar perkataannya ya. Saya jawab memang. Kalau kamu tidak perlu butuh orang banyak, jadi siapa yang menonton video itu, saya bilang. Nggak boleh gitu ngomong, saya bilang. Karena orang banyak inilah makanya bisa kamu dapat gaji. Karena doa orang banyak lah kamu bisa sukses, saya bilang. Ini bukan orang Simpang Burah ya. Bukan orang Simpang Burah yang ngomong seperti ini. Aku tidak butuh semua itu. Saya abaikan katanya. Jangan seperti itu ngomong, saya bilang. Nanti dengar Tuhan, saya bilang. Karena kami kan di keluarga kami beda-beda keyakinan, sahabat Bina. Cukup satu orang aja saya perlu katanya. Jadi yang satu orang itu tidak perlu, saya tidak tahu siapa, sahabat Bina. Jadi saya jawab pertanyaan, kau nggak bisa ngomong seperti itu. Sedangkan kita mati saja mengangkat jenazah, perlu 6 orang atau 4 orang yang mengangkat kita, saya bilang. Nah, situ dia terdiam. Jadi kalau menurut feeling saya, menurut sahabat Bina, nggak tahu saya ya. Kalau menurut feeling saya, orang ngomong seperti itu udah tinggi setinggi langit. Jadi bukan cuma orang lain, keluarga sendiri pun udah anggapnya rendah di matanya, sahabat Bina. Karena udah terlalu sombong. Saya hidup di dunia ini udah 43 tahun. Orang seperti apapun sudah pernah saya lihat, mau kaya yang miskin, saya bisa bergaul sama mereka. Tapi kalau cakap seperti itu belum pernah saya dengar. Baru itulah saya dengar cakap seperti itu dari keluarga saya sendiri. Cakap saya tidak butuh, tidak perlu orang banyak katanya. Padahal dia mencari rezeki, yang mendoakan dia ini dari orang banyak, dari seluruh dunia yang mendoakan dia, dari seluruh dunia juga yang menuntun dia. Tapi dia tidak butuh katanya. Berarti orang seperti itu kalau menurut diri saya tidak bersyukur. Tapi itu pun saya serahkan kepada semua sahabat ya. Karena apapun nanti saya bilang, cuma sahabat yang bisa menilai diri saya sendiri. Seperti apapun nanti komentar sahabat semua, saya akan membalasnya. Masalah judi, pelakor, saya juga akan membalasnya.
Terkadang saya sudah capek juga membalas komentar ini sahabat Bunda. Tapi saya tetap semangat untuk menjawab semua pertanyaan dari sahabat semua ya. Jadi di sini saya persilahkan dengan secara hormat kepada siapapun, itu termasuk orang kampung saya lah itu. Kalau memang mau buka-bukaan, saya persilahkan buka-bukaan, jangan pakai akun palsu ya. Beberkan aib saya terima. Beberkan. Jadi saya pun nanti nggak ada lagi simpati, nggak ada lagi rasa kasihan melihat kakak saya sahabat Bunda. Saya pun sekecil-kecil apapun nanti saya beberkan semua. Baru sudah siap permasalahan. Kalau sudah nanti siap semua ini sahabat Bunda, hati saya pun udah tenang, nggak ada lagi beban di dalam hati saya ini ya. Masalah pelakor dan judi besar itu, saya juga memikirkannya, pelakor sama judi besar ini, ketawa sendiri saya sahabat Bunda. Kalau ada tadi saya lakukan, saya pasti akan menjelaskannya. Ini nggak ada saya lakukan seperti itu, apa mau saya jelaskan kepada semua sahabat Bunda? Itu pun saya serahkan kepada semua sahabat Bunda. Kenapa saya bilang seperti itu? Banyak-banyaklah nanti kasih komentar sama saya. Jadi saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia yang tahu baik buruknya manusia. Karena saya tidak pernah berkata-kata apapun kepada semua sahabat Bunda. Saya buat video ini kurang lebih sudah 2 tahun sahabat Bunda. 2 tahun saya buat video, tapi dapat gaji saya baru 3 kali, 4 kali lah. Tapi saya di dalam video saya itu, boleh sahabat buka, saya tidak pernah mencemarkan nama baik keluarga. Tidak pernah mencemarkan keburukan orang di video itu. Cukup saja keburukan saya yang saya kasih perlihat. Tapi kalau ini sudah pakai terlalu kali, makanya sudah udah penuh di memori saya. Jadi saya ungkapkanlah semua sahabat Bunda. Tapi kalau memang mereka menantang saya persilahkan. Apapun dibilang sahabat semua itu, saya tidak pernah mengancam, tidak pernah memfitnah mereka. Tapi kalau mereka sudah memfitnah saya, satu, saya bilangnya pelakor judi besar. Terus yang pakai akun palsu, seperti yang saya bilang, sahabat tidak tahu semua nama saya. Selain mereka di Simpang Buras cuma tahu nama saya. Orang kampung saya ini aja kebanyakan tidak tahu nama saya. Tapi saya diam, karena saya teringat ucapan sahabat semua sama kakak saya yang di Tanjung Merawa, karena mereka juga sudah mengajarkan saya. Sahabat juga udah banyak baik sama saya. Jadi saya renungkan, saya tidak lagi mau membuka aib keluarga. Cukup saja saya yang tahu sama keluarga. Tapi karena saya lihat komentar seperti itu, penjudi besar dan pelakor, jadi saya persilahkan untuk mereka. Kalau memang ada, buka seperti saya ini. Oke sahabat Bunda, saya tunggulah. Saya kalau sudah selesai nanti semua sahabat Bunda, saya siap tutup YouTube saya. Saya nggak mau lagi bermasalah di dunia maya ini sahabat Bunda. Pusing saya, sakit kepala saya. Nggak pun dari sini, dari lain ada rezeki. Kalau tangan saya ini masih kuat, kaki saya masih bisa melangkah, saya masih bisa berusaha untuk mencari rezeki lain sahabat Bunda.